adalah Bapak Elisa Sinaga selaku Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia ASAKI untuk memberikan kata sambutan. Indonesia saat ini sudah menjadi bagian negara yang boleh dikatakan 10 besar dalam kapasitas produksi keramik dunia. Saat ini kita adalah nomor 6 dari kapasitas keramik dunia. Tapi berbarengan juga kita menjadi bagian terbesar konsumsi keramik dunia. Saat ini kita kalau dari segi konsumsi keramik dunia itu kira-kira kita di peringkat yang ke-10, itu Indonesia. Nah, kalau hari ini adalah hari kita membuka Keramika 2013 yang dengan tema Creativity and Innovation for Better Living. Tema ini sangat sesuai sekali dengan kondisi kemajuan industri keramik saat ini. Karena keramik saat ini fasenya sudah jauh berbeda dengan fase keramik, industri keramik tahun yang kemarin. Kalau nanti bapak-bapak akan lihat, tahun lalu itu baru 1 atau 2 industri yang menggunakan teknologi digital, tapi kalau tahun ini hampir 90%, bahkan hampir semua industri keramik sudah dalam tahap menggunakan digital teknologi. Digital teknologi itu satu fase teknologi yang terbaru di dunia industri keramik, yang sudah setara dengan yang dinegarakan di negara-negara yang maju sekalipun. Dan itu cukup membanggakan buat kita industri keramik Indonesia. Nah, Indonesia termasuk juga bagian yang sangat disegani untuk produksi keramik ini. Karena itu, kita akan lihat nanti berbagai produk yang ditampilkan dengan desain yang terbaru, dengan inovasi teknologi yang terbaru, yang dapat nanti di bapak-bapak, ibu-ibu lihat. Keramika selain juga merupakan peluang bagi industri keramik lokal untuk membuka jaringan dan membangun kemitraan dengan mitra bisnis regional dan internasional, juga menyatukan kepentingan produsen utama, distributor, pengembang properti, arsitek, kontraktor, desainer, dan konsumen. Jadi keramika ini banyak sekali fungsinya, Pak. Nanti kita ingin bahwa di dalam keramika ini berbagai wadah kepentingan tadi, apakah itu industri, arsitek, itu dapat bertemu bersama-sama melihat visinya ke depan. Keramika 2 ini ASAKI berkolaborasi dengan RIT Panorama Exhibition yang disengat dengan RPA, adalah perusahaan joint venture antara RIT Exhibition, salah satu organizer event kelas internasional yang berkantor di Singapura, dengan perusahaan eksibitor terbesar di Indonesia, Panorama Group, yang berkantor pusat di Jakarta. Kolaborasi antara ASAKI dengan RPI ini bertujuan untuk membawa event keramika ke depan ke tingkat regional maupun internasional dalam jangka menengah panjang melalui jaringan network internasional yang sudah dimiliki oleh RIT Panorama Exhibition. Dengan berkolaborasi antara ASAKI dengan RPI, kami dengan bangga dapat melaporkan bahwa pameran Keramika 2 ini berhasil menjual space naik sebesar 51% lebih luas dari Keramika tahun 2012 tahun yang lalu. Adapun jumlah peserta pameran peserta dari luar negeri juga naik 36%. Ini adalah salah satu indikasi yang positif kemitraan ASAKI dengan RIT Panorama Exhibition. Untuk jumlah total peserta pameran lokal maupun luar negeri pada Keramika 2 tahun 2013 ini mengalami kenaikan 70% dibanding dengan Keramika tahun 2012 yang lalu.
ini adalah salah satu indikasi nyata prospek pasar yang positif. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri dan para tamu undangan yang kami muliakan. Event keramika ini adalah sebagai agenda tahunan ASAKI yang merupakan salah satu bentuk program pelaksanaan misi ASAKI, antara lain mempersatukan industri keramik Indonesia dan memperkuat peran ASAKI sehingga memperoleh manfaat sebagai industri yang kuat dan tangguh di negeri sendiri. ASAKI akan mendorong para member untuk menjadi pemain global yang kompetitif di pasar regional maupun pasar internasional. Dalam jangka menengah panjang, menjadikan Indonesia sebagai produsen keramik dengan produk-produk yang inovatif dan berkualitas standar internasional. Mengambil tema pameran keramika kedua sebagai era digital print dengan teknologi terkini di industri keramik di Indonesia, yaitu Creativity and Innovation for Better Living. Dikandung maksud adalah hasil karya anak bangsa yang sudah berhasil memanfaatkan know-how dan berhasil mengakuisisi teknologi canggih yang begitu cepat berevolusi di industri keramik ini, yaitu era digital print. Era digital print memungkinkan untuk berkreasi dan berinovasi dengan desain yang inovatif dan kreatif, yang produk-produknya sebentar lagi akan kita saksikan bersama-sama. Panorama is a leading hospitality, tour, transportation operator. Both listed companies joint venture with a very clear mission, is to bring more international exhibitions to Indonesia with strong partnership with the industry. Keramika is a dedicated event for the ceramic industry in Indonesia. We share a similar vision with ASAKI, that is to position Keramika as the leading and must-attend ceramic sourcing event for buyers in Indonesia and the region. Renovation Construction Expo has served the industry for the last 11 years. It showcases a wide range of suppliers, contractors, distributors of building product services, architecture design, construction and interior services that cater to needs when renovating your homes, offices, retail, restaurants and hotel. We will continue to leverage on the synergy between Keramika and Renovation Construction Expo. We will be able to share more details with you in the coming months, so stay tuned. But meanwhile we staying tuned, you could also start rebooking for 2014. And we accept the rebooking starting from now till 8 p.m. today. Finally, I would like to take this opportunity to express our appreciation to the guest of honor, Papa Alex, for being here with us this morning despite his busy schedule. A very big thank you for ASAKI and its organizing committee for the strong partnership, and to the Indonesian Institute of Architects, Indonesian Society of Interior Designers for your strong support. To all exhibitors, visitors, speakers, I wish you a very rewarding and fruitful week ahead. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada RIT Panorama atas terselenggaranya pameran Keramika dan Renex Expo 2013. Kami dari komunitas asosiasi arsitek mengucapkan sangat berterima kasih atau merasa bahwa perselenggaraan pameran ini adalah salah satu bagian dari mendukung perkembangan dunia arsitektur di Indonesia maupun di Jakarta. Kami berharap terselenggaranya pameran ini tidak hanya saat menjadi ajang pertemuan antara industri dengan arsitek atau masyarakat, tapi juga menjadi ajang transfer knowledge, baik secara inovasi, kreativitas, maupun juga pengetahuan yang mendalam mengenai material. Saya menyarankan atau menganjurkan kepada industri, terutama construction maupun keramik, bahwa kita bisa membangun satu sinergi yang lebih dalam
menjadikan arsitek menjadi komponen dalam R&D industri, supaya kami bisa saling membangun bahwa ada terjadi inovasi-inovasi lain yang di luar produk yang sebagaimana ada saat ini. Karena saat ini kita lihat arsitek masih menjadi konsumen paling nomor satu terhadap perkembangan industri dari luar. Sementara industri sendiri di negeri sendiri menjadi selalu menjadi pengikut, selalu ketinggalan 1-2 langkah. Nah, bagaimana kita harus bisa mengejar ini, rasanya akan sangat penting buat kami arsitek untuk mampu menggunakan bahan-bahan lokal yang mampu bersaing secara inovasi juga, secara kreativitas tidak tertinggalan. Karena dengan perkembangan green building saat ini, salah satu faktor yang paling besar dalam poin penilaian green building adalah penggunaan material lokal, karena ada unsur carbon footprint. Nah, jika industri lokal mampu mendukung hal ini, maka target pemerintah untuk memiliki green building di Indonesia, bahwa punya bangunan-bangunan kita bisa diakses, akan lebih cepat tercapainya. Karena ini selalu menjadi kendala utama ketika kami diakses oleh Green Building Council, materialnya dari mana? Oh, ini dari luar negeri, akan selalu berkurang poinnya, hanya menggunakan material lokal. Nah, tapi kalau menggunakan material lokal, kendalanya tersedianya terbatas, tidak ada unsur-unsur inovasi yang cukup banyak, sehingga akhirnya owner merasa, masa saya punya bangunan, saya harus berinvestasi sedemikian mahal, tapi bangunan saya biasa-biasa saja. Nah, ini yang menjadi lingkaran yang saling membutuhkan. Saya berharap dengan semakin banyaknya pameran seperti ini, kita semakin ada transfer knowledge antara komponen-komponen yang ada, dan industri, tidak hanya industri tapi arsitektur, semua saling akan berkembang dengan lebih baik. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada REIT Panorama atas sebenarnya pameran ini. Mudah-mudahan kami bisa membantu REIT Panorama, dan REIT Panorama juga bersama industri mampu membangun sinergi yang lebih baik dalam dunia konstruksi kita. Terima kasih. Mr. Steve Manahauti, ladies and gentlemen. HDI sudah beberapa kali selalu ingin melihat perkembangan-perkembangan di negara tetangga. Kami juga mengikuti beberapa event yang saya ingin sampaikan di sini perlu dicontoh gitu. Saya selamat sebelumnya kepada REIT Panorama juga yang sudah mengadakan acara ini. Yang ingin saya sharing di sini adalah sebenarnya apakah persiapan kami sebagai desainer untuk menghadapi Indonesia maju di tahun 2030 nanti sesuai ramalan ekonomi dunia, bahwa Indonesia akan menjadi negara besar, 5 besar di tahun 2030. Waktu kami menghadiri acara di Taiwan sekitar 2011 yang lalu, itu kami menyadari bahwa mereka sudah bergerak 20 tahun sebelumnya. Jadi ini adalah momentum yang tepat sebenarnya untuk memulai menyiapkan generasi desainer-desainer unggul pada saat nanti Indonesia menjadi negara besar. Juga sedikit saran bahwa sementara ini dari lingkungan kementerian, Pak, itu selalu mempunyai misi yang besar. Namun yang kami sarankan mungkin ada cross ministerial, jadi ada kerjasama antara kementerian, kebijaksanaan terutama dari kreativitas. Kementerian Kreativitas menyarankan adanya pengembangan ekonomi kreatif, namun kalau bisa disatukan dengan kementerian lain mungkin akan menjadi simbiosis yang sangat baik, dan akan terjadi pasar lokal yang besar. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan mulai sekarang kita semua akan mencoba mengajak anak-anak kita, ya jangan sekedar kita dan rekan-rekan kantor, namun juga anak-anak kita ke pameran tersebut. Tidak ada acara yang sukses tanpa banyaknya pengunjung dan pembeli. Kami HDI berharap acara ini akan dapat menarik banyak pengunjung
Dan semoga seluruh peserta pameran akan mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan pesanan yang besar dan juga networking. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan semoga acara ini sukses. Terima kasih kepada Bapak Francis dan kami mohon untuk tetap di panggung Bapak. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia dan asosiasi terkait dari dalam maupun luar negeri beserta para anggota, para hadirin yang berbahagia dan khusus teman-teman media yang saya hormati. Dari tadi saya mencermati semua sambutan yang disampaikan, mulai dari ketua asosiasi, kemudian teman-teman yang lain. Maka kesan saya, industri keramik Indonesia itu luar biasa prestasinya. Jadi, saya kira pameran hari ini itu pameran yang luar biasa karena akan ditunjukkan, dan saya ingin sekali lihat untuk membuktikan itu, akan ditunjukkan bahwa statement ketua asosiasi tadi bahwa kita sudah menerapkan teknologi tercanggih di dunia itu sudah diterapkan di Indonesia. Saya ingin lihat buktinya, dan teman-teman wartawan pun mari kita buktikan bersama-sama apakah statement itu benar atau tidak. Tetapi kalau itu benar, tolong ceritakan, teman-teman media tolong ceritakan ke seluruh orang di luar sana, di luar pameran sana, untuk membuat mereka penasaran dan datang lihat bahwa ini sesuatu yang bukan omong kosong tapi realitas. Ya, oleh sebab itu hari ini saya menganggap teman-teman media paling strategis untuk mengkomunikasikan apa yang sudah disampaikan oleh ketua asosiasi dan juga teman-teman dari RID Panorama, dari teman-teman yang juga kasih sambutan-sambutan yang lain itu luar biasa, semuanya positif. Dan nilai positif yang tinggi ini akan sia-sia kalau tidak dimainkan oleh media. Ya tentu ya, teman-teman media juga datang ke sini berharap ada berita yang bisa diekspos ke media masing-masing. Dan saya kira banyak sekali. Salah satu pesan yang paling penting adalah bahwa industri keramik Indonesia tidak tell me, dia mengikuti, bahkan dia sudah mengaplikasikan teknologi tercanggih di dunia pun ada di Indonesia sekarang. Nah, itu pesan yang sangat-sangat penting disampaikan ke publik, supaya publik tahu, oh kalau kita beli keramik di Indonesia itu beda-beda tipis dengan keramik di Italia, karena teknologinya sama gitu. Tapi kalau ada kesan bahwa keramik Italia lebih hebat dari Indonesia, itu berbahaya. Itu berbahaya. Dan mari kita lihat bersama-sama di mana nanti kita jalan keliling, lalu kemudian saya minta ketua asosiasi tolong tunjukin detail per detail
dampak daripada teknologi terhadap inovasi industri keramik di Indonesia itu di mana? Saya ingin lihat satu persatunya. Wartawan pun kalau bisa ditunjukin satu persatu buktinya itu, sehingga dia bisa menulis dengan baik, bercerita dengan baik tentang kemajuan industri keramik di bangsa kita. Dan kalau itu sudah dipublikasikan dengan baik, saya pikir mulai dari hari ini sampai penutupan orang akan berbondong-bondong datang untuk menyaksikan sendiri dengan naked eyes mereka, dengan mata telanjang mereka sendiri bahwa benar adanya statement Wakil Menteri, benar adanya statement Ketua Asosiasi, dan benar adanya teman-teman lain yang memberi sambutan tentang industri keramik, kinerja industri keramik Indonesia. Kita semua tahu bahwa kemajuan industri keramik Indonesia itu sangat totally bergantung kepada gas. Tetapi teman-teman bisa lihat sendiri udah tanda tangan ya. Tanda tangan tadi itu artinya jaminan bahwa gas no problem. Ya, teman-teman PGN udah tanda tangan tuh. Dan itu berarti jaminan bahwa industri keramik akan tumbuh lebih mantap ke depan karena persoalan gas no problem, karena kita udah lihat tanda tangan tadi udah. Jadi jangan lagi ada berita bahwa persoalan, memang kita tahu faktor pembatas industri keramik adalah gas, tetapi minimal tadi udah tanda tangan tuh kan, udah win-win solution udah terjadi, maka tidak ada persoalan soal gas. Ya, saya pikir itu aja sebetulnya poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Catatan saya cukup banyak, tapi ternyata Ketua Asosiasi sudah menyampaikan beberapa poin yang sama dengan apa yang saya siapkan. Ya, teman-teman yang lain juga, sehingga saya mengkritisi apa yang bisa saya isi. Dan saya kira statement-statement saya itu adalah mengisi apa yang belum disampaikan oleh teman-teman yang lain. Saya pikir itu aja. Mari kita berjuang bersama-sama supaya industri keramik Indonesia mampu mengokupasi dunia ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Perindustrian RI. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di atas panggung, karena sebagai bentuk apresiasi kepada Bapak, penyelenggara pameran yaitu RPE dan ASAKI akan menyerahkan kenang-kenangan. Oh, Ketua Asosiasi. Kami persilakan untuk foto bersama. Dan dengan rasa hormat sekali lagi kami minta untuk Bapak bahan bangunan, interior desain dan jasa arsitek yang akan diselenggarakan mulai hari ini hingga minggu besok. Jadi hebat bangsa ini ke depan.
door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes, voice blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers out tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Oh 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 oh, oh 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 oh. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers out tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Oh 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 oh, oh 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 oh. Ain't got a care in the world, but got plenty of fear. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the tunes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick him to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boy trying to touch my junk. Gonna smack him if they get too drunk. Night, we gonna kick this out. If the police shut us down. Police shut us down. Popo shut us down. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers out tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Oh 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 oh, oh 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 oh. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers out tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Oh 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 oh, oh 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 oh. You build me up, you break me down. My heart it pounding, you got me with my hands up. You got me now, you got that sound, yeah, you got me. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. Put my hands up, put your hands up, put your hands up, oh oh. Now the party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers out tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Oh 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 oh, oh 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 oh. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers out tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Oh 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 oh. Selamat siang, selamat sore. Saya cerita mungkin saya ketemu Pak Charles sekitar 3 tahun yang lalu. Dari kliennya sendiri juga udah unik gitu. Jadi pengennya yang breakthrough. Jadi buat rumah yang belum pernah ada dance gitu. Yang benar-benar selaras dengan alam. Ya. Nah dari situ sebenarnya lotnya itu sangat unik ya. 8x24 memanjang. Nah kita atasi dengan layering, beberapa layering. 5 meter, 3 meter, 2 meter, 6 meter, dan sisanya 6 meter. Jadi sisanya 2 meter itu dipakai buat satu sistem stacking effect kita bilang. Dimana udara itu kan memang kalau misalnya panas itu ada di atap ya, di ceiling ya. Karena sendiri kita kan kantor saya itu kan ada 1 lantai tapi dibuat 2 lantai ya. Jadi kalau kita kerja di atas itu panas. Dan dari situ sebenarnya ada awareness juga. Nah oleh karena itu sistem cerobong ini dibuat di tengah, habis itu dia seperti penyuplai terus udara segar gitu. Jadi supaya itu bisa naik ke atas dan di boosting keluar. Nah dari segi itu ya, dari segi anginnya juga cross air itu juga bisa lewat secara detail-detailnya ya, sampai ke detail-detail pintu dan sebagainya. Yang sangat unik karena briefnya sendiri udah unik gitu ya. Kalau dari arsitektur sebenarnya kita membentuk satu ruang saja. Cuma Pak Charles ini punya satu itikat supaya tidak hanya di ruang, tapi teknologi yang ada di dalamnya. Nah, mungkin nanti
bisa cerita lebih lanjut. Tapi soal arsitektur kita benar-benar mendesain itu berdasarkan matahari, kita pepetin ke barat, timur dibuka, utara selatan dibuka, depannya ada kanopi dan sebagainya. Itu sebenarnya satu trik supaya kita menciptakan satu desain yang kita bilang bioclimatic ya. Gitu. Nah, mungkin integrasi ke teknologinya ini sebenarnya, nah ini sebenarnya satu kunci utamanya. Karena kita hanya menyediakan semacam SAF, gitu ya. Habis itu, nah keinginan Pak Charles ini yang dari nanti bisa cerita sendiri ya. Itu bisa sangat kita akomodasi saja. Charles bisa. Oke, selamat sore. Ketika saya ketemu Pak Rilrich, sebenarnya brief saya sangat sederhana. Saya kepingin membangun satu rumah yang ramah lingkungan untuk negara tropis. Itu yang saya garis bawahi. Karena sekarang informasi di luar sangat accessible melalui internet. Otomatis kalau orang-orang seperti saya dan kelas menengah yang lain ketika ingin membeli rumah atau membangun rumah, wah, I want a greenhouse. Jadi dia search greenhouse. Ternyata search result yang didapat misleading buat kita. Karena ternyata itu adalah contoh untuk negara-negara yang punya iklim subtropis. Jadi sebenarnya kalau mau copy paste begitu saja, menurut saya salah kaprah. Nggak ada bedanya sama kalau mau menjadi green beli baju pakai baju hijau gitu, kasarnya. Nah, dari sana lalu dasarnya lagi yang saya temui adalah saya percaya feng shui. Sebenarnya kata sustainability saya setuju dengan Mbak Sunti. Sustainability itu overrated. Apa sih sebenarnya sustainability? Zaman dulu nggak ada AC kan, tapi kenapa kalau kita ke gedung-gedung zaman dulu kok nggak panas? Ternyata mereka udah ngerti apa yang namanya sustainable. Nah itu yang saya ingin garis bawahi kata feng shui. Feng shui itu feng adalah angin, shui adalah air. Jadi kalau sebenarnya kita tidak secara mistis, tetapi secara saintifik mengikuti semua yang diajarkan oleh feng shui dalam arsitektur, menurut saya itu sustainable. Ya, hari ini sih eksibisi berhasil bagus dan terlihat dari animo minat pengunjung yang begitu banyak, yaitu kita hari ini mulai opening keramika kedua yang memiliki tema yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun ini adalah di era digital print, di mana teknologi ini sudah berhasil, para member Asaki pada khususnya sudah bisa mengakuisisi teknologi yang begitu berkembang cepat, berevolusi cepat, dan kita bisa membuktikan karya bangsa, anak bangsa untuk produk digital ini dengan hasil yang begitu luar biasa. Dan dalam pameran di booth-booth nampak memang para member Asaki menunjukkan karya-karyanya yang begitu luar biasa. Dan tentu saja ini adalah sebuah peluang yang bagus, di mana produk-produk itu memang setelah disediakan oleh para pabrikan, kita mengharapkan pengguna dari produk ini memiliki sumber daya yang bisa berkreasi dan berinovasi untuk memberikan nilai tambah pada bangunan. Itu sebenarnya sasaran utamanya. Nah, kita berharap pameran semacam ini bisa memberikan sinergi antara pabrikan, dalam hal ini ya pameran di keramika itu dalam satu hall itu terdiri dari pabrikan, kemudian bahan baku, mesin. Itu kita tunjukkan pada masyarakat bahwa hasil yang dipamerkan ini bahan bakunya, ini teknologinya. Nah itulah kita berharap dengan para member yang sudah begitu berhasil memamerkan produk-produknya yang begitu membanggakan, bisa memberikan inspirasi pada para pengguna, khususnya rekan-rekan, para konsultan, kemudian para konsumen akhir. Karena yang kita ingin harapkan adalah nilai tambah untuk konsumen kita. Begitu yang bisa kita lihat pameran keramika pada kali ini.
Kita berharap temuan teknologi ini bisa berkembang terus dan kita selalu mengakuisisi teknologi dengan inovasi yang bagus dan efisien. Nah, kemudian produk-produk ini kita kembangkan dengan teknologi yang paling baru ini, juga tidak pernah melupakan kita mengejar standar yang bisa diterima di pasar internasional. Jadi apa yang dijual di manapun satu quality. Kami dari Sentro Keramik Batu Alam merasa sangat terkesan ya dengan aktivitas ini, kerjasama antara Asaki dengan REIT Panorama bisa menghasilkan satu event yang luar biasa, di mana pada kesempatan ini para industri manufacture keramik Indonesia yang besar-besar berpartisipasi dalam event ini, dan kami lihat pengunjung yang datang juga cukup luar biasa. Kami dari Sentro merasa senang dan tertarik untuk terus melanjutkan kerjasama ini. Terima kasih. Harapannya ke depan kita bisa merangkul pabrik-pabrik keramik lainnya untuk berpartisipasi juga dari negara-negara tetangga ya, sehingga pengunjung yang datang bisa lebih banyak lagi. Ya, tanggapan dari PGN atas eksibisi kali ini adalah PGN hadir di acara ini sebagai bentuk relasi hubungan yang baik dengan para industri keramik, yang mana pada saat ini PGN sudah mensuplai gas ke industri keramik sebesar 35 MMBTU, yang mana industri keramik dan PGN adalah mitra strategis, yang mana PGN juga terus untuk mensupport perkembangan industri keramik dengan terus mensuplai gas dan meningkatkan kualitas dan pelayanan yang terbaik bagi industri keramik. Dan kedepannya PGN terus mengembangkan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan pasar dan mendapatkan pasokan yang berlebih guna mendukung perkembangan industri dan khususnya industri keramik di Indonesia. Terima kasih. Ya, harapannya PGN dan industri keramik hubungannya lebih baik lagi, karena PGN dan industri keramik adalah mitra strategis, dan PGN saat ini sudah mencoba mengembangkan ke wilayah di luar Jawa Barat seperti di Lampung dan di Jawa Tengah. Harapannya hubungan yang sudah ada saat ini misalnya di Banten dan di Bekasi bisa berkembang ke Lampung dan di Jawa Tengah. Iya, sekarang exhibitionnya keren-keren semua. Contohnya Kia Home ini keren banget. Desainnya mulai kelihatan desainnya lah. Kalau misalkan di Indo dulu kan pameran biasa-biasa aja kan. Sekarang udah lebih ke desainnya keren-keren semua di sini. Harapannya mungkin ke depannya bisa kayak gitu semua, inovasinya lebih banyak di Indonesia.